Oke Pak, ini proses selanjutnya diapain Pak? Diragiin. Oh diragiin, ini raginya ya Pak ya? Iya. Oke, berapa banyak Pak ini raginya Pak? Ambil satu genggam dulu. Oh, satu genggam dulu dimasukin. Satu genggam lagi. Oke, udah ini aja Pak. Enggak ada yang lipinya. Oh itu litinya itu. Ini kan lipinya kan Boleh, sini Pak. Ini berapa banyak Pak? Saya bantuin Pak. satu sendok. Satu sendok aja, segini cukup. Iya. Cukup ya? Mm-mm. Jadi ini dilitiin nih namanya nih guys. Tuh, ini udah nih Pak. Iya. Cukup ya? Mm-mm. Jadi untuk sebesar ini raginya 2 genggam dan ini namanya apa Pak tadi? Lipi. Lipinya 1 sendok aja. Terus ini diaduk. Oke, boleh ya Pak? Diaduk aku sampai bantu. ke bawah. Oh, diaduk sampai bawah. Dikocok tapi jangan kenceng-kenceng. Nanti asam lagi. Bapak udah berapa lama Pak kerja begini Pak? Lama sekali. Kira-kira berapa tahun Pak? Dari tahun 83. Ah, dari 83? Saya aja belum lahir Pak, Bapak udah pegang tempe begini Pak? Udah. Ya Allah. Pertama kali belajar dari sini sama siapa Pak? Yang ngajarin Pak? Teman-teman aja. Oh, sama teman-teman. Ikut-ngikut gitu. Oh, oke. Ikut-ngikut kerja kuli dulu. Oh, lama-lama akhirnya jadi terbiasa seperti ini gitu ya Pak ya? Oh, oke. Terus udah kurang lebih 40 tahun nih nggak mau cari pekerjaan yang lain Pak? Habis yang paling enak Ini gitu. Jadi yang emang Bapak paling bisa iya. ini aja gitu. Oke. Jadi ini pun sebenarnya teman-teman Pak Sapari ini sudah hampir kurang lebih 40 tahun ya Pak ya menggeluti profesi ini dan belum ada kepikiran untuk berpindah alih profesi gitu mencari pekerjaan lain karena menurut Pak Sapari sendiri ini adalah pekerjaan yang membuat dia happy gitu. Aduh. Pak, tapi ini kalau boleh tahu nih Pak, Bapak emang dari dulu pegawai atau emang pernah punya atau gimana Pak? Pernah punya. Oh, Bapak dulu pernah jadi bos Bos tempe. bos tempe Pak? Oh, jadi Bapak dulu mandor-mandor doang gitu Pak? Iya. Wah, kalau boleh tahu terus tempat tempe yang Bapak punya kemana Pak? Jual. Dijual? Kenapa Pak kalau boleh tahu? Buat nyekolahin tuh. Buat nyekolahin Anak-anak. anak-anak jadi harus Bapak jual. Oh, berat nggak Pak ngelepas apa yang udah Bapak rintis dari dulu Pak? Berat, tapi kita mikirnya tadinya aku juga nggak punya apa-apa. Oh iya. Jadi sebenarnya Bapak Sapari sendiri pun berat untuk melepas apa yang sudah dia rintis. Tapi kata Bapak Sapari sendiri, ya mau gimana, awalnya juga saya nggak punya apa-apa. Jadi nothing tulus akhirnya gitu ya Pak ya. Iya. Aduh, makasih banyak ya Pak ya, pelajaran banget ya Pak buat kita nih. Ini udah jadi Pak kalau udah kayak gini Pak? Masih kurang ya? Masih kurang. Biasanya kalau bisa di sini diapain lagi Pak? Diwadain. Diwadain, dimasukin ke tempat-tempat plastik itu. iya. Oh, dipakin terus dikeringin gitu ya Pak ya. Oke deh kalau kayak gitu. Yaudah Pak, Papa bantuin lagi ya Pak ya. Oke. Oke, ini tadi udah dikasih ragi sama apa tadi Pak? Lipi. Lipi. Ini terus udah dikeringin, terus diwadain sekarang ya Pak ya. Diwadain, ditakerin. Ditakerin. Oke, ini plastiknya yang udah dibolong-bolongin ya Pak ya. Iya. Ini kalau boleh tahu dimasukinnya per berapa Pak ini Pak? Nah ini takaran. Oh ini udah sesuai takarannya? Iya. Oke, jadi boleh langsung dimasukin Pak? Boleh. Oke. Ini kalau boleh tahu setiap hari ngerjain kayak begini dapat berapa plastik Pak? Oh ya berapa juta ya dari dulu. Aduh, berapa juta plastik? Ya dari dulu. Gimana? Bukan, ini sehari. Oh sehari yang enggak. Berapa Pak? Dari 1000 biji? Ribuan.
seharian aku ngerjain cuma berapa bungkus aku. Sementara yang harus dibikin tuh kayak 1000 gitu. Oh my God. Terus harus 1000 tiap hari, Pak? Iya. Wow. Ini ngerjainnya berapa banyak, Pak, yang bantuin, Pak, kalau boleh tahu, Pak? 2. Kalau ini 2. 2 orang ngerjain satu hari 1000 plastik. Kebayang satu orang 500 pieces karena totalnya harus 1000 pieces plastik seperti ini. Oh, ini udah benar begini, Pak? Udah. Benar. Biasanya kalau tempe yang nggak berhasil itu atau yang gagal itu nggak bisa diproduksi buat apa, Pak? Wah. Ikut ke itu. Ikut ke kulit. Buat makan sapi. Buat makan sapi, buat makan ternak. Dijual lagi, Pak, itu, Pak? Ngasih ya. Jadi kalau kayak yang tadi pemirsa kan Bapak ngelakuin kesalahan tuh. Terus buat makan sapi ya. Buat makan sapi, dijadiin borongan gitu. Ini sehari ngerjain beginian dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Nah ini jam sekian ini. Selesai jam? Ya sampai rampungnya aja. Sampai rampungnya aja. Iya. Nanti kalau udah dirampung terus ditaruh, Dipak. terus didiemin kayak tadi itu. Difermentasi. Oh, ini udah, Pak. Banyak lagi, Pak, ini. Ada apa ini rame-rame begini? Pas kita lagi packaging si kedelainya ini, itu tiba-tiba mandornya datang dan marah-marah. Nggak ada izin sama saya. Situ siapa situ? Bapak nggak kenal saya, Pak. Nggak. Saya artis, Pak. Nggak, saya nggak kenal. Apa ini rame-rame begini? Begini, Gimana Pak. kalau produksi tempe saya ini gagal? Pak, Bapak jangan marah-marah dulu. Ini kita dari tim Antv. Tadi udah izin sama Pak Sapari buat bantuin Bapak buat bikin tempe. Ini kalau orang lain yang bikin, yang nggak biasa, Pak. Ini bisa gagal produksi tempe kita. Ternyata kalau orang yang nggak biasa bikin tempe, terus akhirnya bikin tempe, nanti malah bikin tempenya jadi gagal. Ya biarin nanti kalau ternyata gagal diganti pakai gaji saya nggak apa-apa. Betul, Pak ya? Iya. Pak Sapari itu kayak dengan entengnya bilang, ya udah kalau emang rugi nanti potong aja dari upah saya hari ini. What? Upahnya dia aja sehari itu cuma 30.000. Terus apalagi yang mau dipotong? Iya tuh tadi juga jatuh, nggak hati-hati kerjanya. Ya, Lain kali hati-hati ya. Iya. si Bapak tadi kayaknya fine-fine aja, sekarang ikut ngomporin. Aku pikir kita selama ini baik-baik loh, Mas. Tapi ternyata dia kompor. Tebes tahu nggak? Ya udah, Pak, ini saya hati-hati, Pak. Jangan sampai nanti Pak Sapari gagal juga gitu. Maaf ya, Pak ya. Iya, iya. Yang benar ya kerjanya. Iya. Makasih. Ini galak kayak gitu Pak tiap hari, Pak. Mandornya, Pak. Iya, namanya juga mandor. Ya, Pak, maaf ya, Pak. Jadi nanti kalau ini gagal, gaji Bapak jadi dipotong. Nggak apa-apa. Beneran, Pak. Iya. Itu jadi kagak enak. Aku ngerasa bersalah banget dan aku minta maaf. Tapi lagi-lagi Pak Sapari cuma nanggepinnya kayak yang ya udah santai gitu. Makin ngerasa bersalah nggak sih lo digituin?